Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menelaah struktur dan penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Nah, poin pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai struktur teks deskripsi. Ada 3 poin mengenai struktur teks deskripsi. Untuk yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan atau kesan. Identifikasi merupakan berisi mengenai objek yang dideskripsikan. Ini biasanya pernyataan umum tentang objek tersebut, dijelaskan secara singkat mengenai lokasinya, atau sejarah lahirnya, dan nama maknanya, seperti itu. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Ini berisi mengenai pemaparan atau penggambaran secara detail mengenai objek yang akan dijelaskan. Kalau tadi identifikasi hanya memperkenalkan saja, di deskripsi bagian dijelaskan secara rinci tentang objek tersebut. Poin yang terakhir yaitu mengenai simpulan atau kesan. Nah, ini berisi kesimpulan penulis atau kesan penulis terhadap objek yang dijelaskan atau diceritakan. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh teks deskripsi yang sudah ditentukan bagian-bagiannya. Untuk paragraf pertama, ini merupakan identifikasi atau deskripsi umum karena di sini hanya diperkenalkan saja secara singkat mengenai Pantai Parangtritis. Untuk poin yang kedua yaitu deskripsi bagian, ini paragraf kedua, 3 dan keempat dijelaskan secara rinci mengenai Pantai Parangtritis, dan yang terakhir yaitu paragraf 4 dan 5 diceritakan mengenai simpulan atau kesannya. Ini contohnya, silakan diperhatikan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ada 7 poin, tapi yang akan kita pelajari hari ini hanya 4 poin saja. Poin yang pertama yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Kalian tahu kan panca indera kita itu apa saja? Mata, telinga, lalu pengecap, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang kita ambil itu ada 3 poin. Yang pertama itu seolah-olah melihat, berarti menggunakan panca indera mata. Yang kedua itu seolah-olah kita bisa mendengar, telinga, dan yang terakhir seolah-olah kita merasa, yaitu pengecap. Kalimat seolah-olah kita bisa melihat, contohnya pasir putih keabuan sungguh molek. Berarti kita seolah-olah melihat pasir putih yang sungguh indah atau molek. Seolah-olah kita bisa mendengar kicauan burung yang sangat merdu. Berarti kita seperti mendengar ada kicauan burung. Seolah-olah kita bisa merasa, contohnya sinar matahari terasa hangat melingkupi tubuh. Seolah-olah kita merasakan nih ada sinar matahari yang melingkupi tubuh kita. Poin selanjutnya yaitu penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim itu padanan kata atau katanya berbeda tapi artinya memiliki arti yang sama, seperti itu. Indah, sinonimnya itu elok, permai, molek. Ini merupakan pengertian yang sama tapi katanya berbeda. Lalu mengherankan, katanya sinonimnya mengagumkan, memukau, atau fantastik. Poin yang ketiga yaitu penggunaan kata depan dan huruf kapital. Nah, kata depan ini ketika diikuti dengan kata tempat itu penulisannya dipisah, tidak disatukan. Ibu beri contoh di sekolah, berarti ini karena menunjukkan tempat, penulisannya dipisah di spasi sekolah. Begitupun di rumah, lalu di kamar. Lalu setelah itu kalau misalkan menunjukkan arah pun sama, ke sana, ke sini, dari situ, itu penulisannya dipisah, tidak disatukan. Poin yang keempat yaitu penulisan huruf kapital. Huruf kapital ini jika penulisannya nama orang, berarti huruf awalannya wajib kapital. Misalkan Felani, berarti huruf F-nya ini wajib kapital. Begitupun dengan nama tempat, misalkan Lombok Barat, L dan B-nya ini penulisannya wajib kapital. Satu lagi, misalkan di awal kalimat, pada zaman dahulu ini P-nya wajib kapital. Itu merupakan penulisan huruf kapital. Baik anak-anakku, itu merupakan 4 poin penggunaan bahasa. Ada 3 poin lagi kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anakku, hari ini kita sudah mempelajari mengenai struktur, ada 3 poin, lalu penggunaan bahasa ada 4 poin. Setelah kalian menyimak, kita akan berdiskusi melalui Zoom meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.